Kasus meninggalnya dokter magang asal Universitas Sriwijaya Mita Aprilia Asmi yang tengah menjalani program magang di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal Jambi dinilai janggal. Diduga korban mengalami beban kerja yang berat hingga kondisi kesehatannya terus menurun. Apakah ada dugaan kelalaian medis hingga pelanggaran regulasi jam kerja dan seperti apa aturan dalam program dokter internship? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sambungan daring. Ada Wakil Ketua 2 Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Dr. Ramzi Amin. Selamat pagi, Pak Ramzi. Selamat pagi, Mas. Baik, kami juga sebelumnya sudah mengundang Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Slamet Budiarto, namun kami masih menunggu yang bersangkutan untuk bisa bergabung dalam dialog pagi hari ini. Saya ke Pak Ramzi terlebih dahulu. Pak Ramzi, sejauh ini untuk update laporan Anda ke Kemenkes seperti apa yang sudah dilakukan ataupun disampaikan oleh Kemenkes ke pihak IKFK Unsri? Ya, terima kasih, Mas. Jadi pertama-tama kami mewakili keluarga besar Ikatan Alumni FK Unsri menyatakan berduka cita dan turut belasungkawa atas kematian dari anak didik kami, murid kami, adik alumni kami yang meninggal pada saat dia menjalankan internship. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Nah, kami mendapat kabar kondisi seperti ini ketika dikirim ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Kebetulan kami berdinas di Palembang. Jadi teman-teman dari Ikatan Alumni mencoba mencari tahu dari teman-temannya bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di tempat internship tersebut. Dan dari beberapa laporan maupun sebenarnya tidak semuanya terlaporkan karena mungkin ada keseganan dan lain-lain dari teman-teman internshipnya. Tapi kita mendapatkan catatan bahwa ada beberapa hal yang mungkin masih bisa kita pertanyakan, kenapa seorang dokter itu meninggal di tempat kerjanya di rumah sakit yang harusnya dia itu sehat di sana. Harusnya dia menyembuhkan orang tapi dia sendiri sakit. Nah, itu sudah sudah kita laporkan ke Kemenkes. Tim Kemenkes akan turun ya mungkin pada Senin ini bersama-sama dengan tim dari Ikatan Alumni FK Unsri dan juga ID Jambi untuk menginvestigasi sejauh mana hal-hal yang telah kami cantumkan di surat ke Kemenkes itu apakah memang benar terjadi atau tidak gitu. Kita ingin mendapatkan kejelasan karena ini adalah salah satu aset bangsa di mana anak ini jauh dari rumahnya dari Oku Selatan internship ke daerah Jambi, ternyata di sini mendapatkan kondisi yang kita sama-sama prihatin. Saat ini tim Kemenkes dan tim Ikatan Alumni Unsri masih menginvestigasi dan belum ada kelanjutan yang lebih lanjut, Mas. Demikian. Tapi sejauh ini Pak Ramzi yang mungkin sudah ada temukan gitu untuk bukti-bukti dan juga fakta-fakta paling tidak dari IKFK Unsri sendiri apa saja, Pak? Jadi ada 4 yang kita indikasikan memang terbukti. Pertama, ada pelanggaran regulasi dalam jam kerja, juga adanya kelalaian dalam supervisi di mana anak-anak ini dilepas tanpa supervisi yang jelas dengan alasan nanti untuk pembelajaran mereka karena mereka akan menjadi dokter penuh setelah selesai internship. Kemudian juga ada kelalaian medis dan pengabaian klinis. Jadi ketika anak ini sakit, respon untuk pengobatan terhadap almarhum ini tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Kemudian juga ada dugaan malpraktek administrasi di mana terjadi kekosongan obat, kemudian sehingga si pasien itu mencari obat sampai keluar gitu. Dan adanya tindakan intimidasi dan upaya penutupan informasi di mana ada arahan dari oknum-oknum tertentu yang mungkin menjadi keluarga pejabat di sana agar kondisi seperti ini tidak di blow up dan lain-lain. Jadi hal seperti ini yang kita masih investigasi apakah ada kebenarannya memang benar atau begini. Nanti kita lihat hasil dari tim investigasi yang turun mungkin pada hari ini. Begini, Mas. Oke, berarti investigasi akan dilakukan juga di rumah sakit tersebut ya Pak ya untuk bagaimana menemukan fakta-fakta lainnya?
Betul betul. Jadi kita meminta Kemkes untuk, menginvestigasi karena ya harapan kita sebetulnya selain ya kita menyayangkan terjadinya kondisi seperti ini ya ke depannya, ya adik-adik internship seperti ini juga tidak mengalami hal yang sama begitu. Mereka harus mendapatkan, perlakuan yang layak sebagai seorang dokter muda walaupun mereka itu masih internship tapi tetap mereka sudah lulus dan mendapat gelar sebagai dokter, sehingga perlakuan yang semestinya diberikan kepada mereka itu harus diberikan gitu. Oke, untuk dugaan pelanggarannya, Pak Ramzi, Anda ini mengarahnya untuk ke oknum-oknum misalnya dokter yang mensupervisi atau mungkin memang dari pihak rumah sakit yang misalnya tidak menjalankan SOP atau melanggar aturan? Nah, untuk ini kita belum bisa memastikan. Jadi nanti tim Kemkes yang akan menginvestigasinya, kita mendukung tim Kemkes tersebut. Ya, ya sanksinya mungkin bermacam-macam, Mas. Kita belum tahu bagaimana Kemkes yang akan memberi sanksi. Bisa jadi penutupan wahana pendidikan intensif di sana mungkin, atau mungkin kalau memang kita tentukan tindak pidana ya mungkin ya akan dimasukkan ke pidana. Tapi kita belum bisa memastikan karena tim investigasi baru akan bekerja pada hari ini. Demikian yang Berarti saya dapat. untuk langkah hukum berarti menunggu hasil ini dulu ya Pak ya, untuk sebelum akhirnya mengambil tadi langkah-langkah untuk menjerat pelaku secara pidana seperti itu. Betul, kita harus memastikan dulu memang ada tindak pidana dan tentunya akan dikoordinasikan dengan keluarganya gitu ya. Bagaimana pihak keluarga, apa pihak keluarga itu kalau terjadi misalnya tidak pidana, apakah pihak keluarga akan memastikan ini di langkah hukum atau tidak. Tapi tetap kita belum bisa memastikan karena tim investigasi baru bekerja efektif pada hari ini saya dengar begitu. Baik, ada salah satu poin yang disampaikan juga oleh Ika Unsri bahwa ada dugaannya ini korban bekerja 3 bulan berturut-turut tanpa libur di Bangsal UGD. Ini kemudian dari mana mungkin pihak FK Unsri ini mendapat informasi seperti itu dan seperti apa memang sebenarnya kejadian yang terjadi di rumah sakit tersebut? Apakah memang ini berlaku untuk semua anak magang ataupun dokter magang yang bekerja di sana? Iya, jadi kita mendapatkan dari hasil ngobrol ya, bukan investigasi dengan teman-teman almarhumah, bahwa memang ketika mereka itu di sana, mereka itu diminta untuk jaga full 3 bulan, 3 bulan di UGD, 3 bulan di Bangsal gitu. Dan mereka minta negosiasi jangan sampai 3 bulan benar karena itu lumayan melelahkan. Kemudian jaga UGD pun mereka juga dilepas. Menurut mereka dilepas untuk menjadi seorang dokter yang padahal mereka harusnya mereka sana magang posisinya. Nah, hal seperti itu yang mereka ceritakan kepada kita, dan hal seperti ini harus kita klarifikasi lagi kepada pihak rumah sakit apakah benar seperti itu, karena kalau memang benar seperti itu tentunya ini kita sayangkan sekali karena dokter intensif ini ya dari pola Kemkes adalah mereka itu magang di sana selama setahun untuk menjadi dokter yang definitif gitu. Oke, baik. Tapi sejauh ini Pak Ramzi, sebelum kita juga bicara soal investigasinya, seperti apa kemudian komunikasi dari pihak Unsri bersama dengan rumah sakit gitu misalnya? Ini kan tentu saja pihak Unsri juga pastinya bertanggung jawab karena ini ada anaknya istilahnya lah, ini anak didiknya yang juga kemudian dititipkan ke rumah sakit tersebut. Bagaimana komunikasi antara pihak kampus dan juga pihak rumah sakit selama ini jika ada dokter yang magang di sana? Ya, jadi saya klarifikasi bukan pihak Unsri sebetulnya, tapi Ikatan Alumni FK Unsri. Jadi kalau dari Unsri sendiri karena dia sudah diluluskan, sudah wisuda, maka tanggung jawabnya bukan lagi di pihak Unsri, tetapi kita di Ikatan Alumni FK Unsri-nya yang mendorong kondisi seperti ini gitu. Dan saat ini ada wakil ketua 1 Ikatan Keluarga Alumni FK Unsri yang sudah ke Jambi, Dr. Legeran. Mungkin nanti kita akan menunggu bagaimana hasil dari kontak beliau dengan pihak rumah sakit bersama Kemkes. Baik, dan ada poin-poin lainnya tadi Pak Ramzi terkait dengan kasus ini, yaitu dugaan perundungan seperti itu yang ada di rumah sakit. Kemudian apa mungkin temuan-temuan yang bisa Anda sampaikan ke kami soal dugaan perundungan ini, Pak? Ya, saat ini kita baru mendapatkan informasi dari teman-teman almarhumah bahwa memang ada kerja yang memang ya, bagi mereka itu cukup melelahkan gitu. Dan untuk itu kita harus memastikan benar gitu ya. Nanti bisa kita lihat apakah jadwal jaganya bisa dilihat, nanti kemudian kita lihat dari selama aktivitas sana bisa dilihat dari arsip-arsip yang ada. Apakah benar mereka itu menjalankan kegiatan
layanan kesehatan itu berlebihan atau tidak gitu. Baik, Pak Ramzi, ini kan ada ikatan alumni yang tentunya sudah banyak kemudian yang lulus dan juga sudah terjun ke dunia profesi secara profesional. Kemudian selama yang Anda tahu gitu Pak Ramzi, apakah ada kasus-kasus serupa yang juga terjadi di mahasiswa-mahasiswa ataupun misalnya dokter magang yang berasal dari Unsri seperti yang dialami oleh Dokter Mita ini? Jauh yang kami dapatkan tuh baru ini yang kita mendapatkan kondisi di mana seorang dokter sampai sakit pada saat di pelayanan, sampai sakitnya itu dirujuk ke rumah sakit Raden Matahari Jambi dan ke rumah sakit Muhammad Hussein Palembang dan sampai meninggal. Tapi ada beberapa juga yang kita dapatkan dari FIAKSI, yaitu Forum Komunikasi Alumni Kedokteran Indonesia. Ada beberapa juga kondisi dokter yang mengalami hal yang sama seperti ini, tapi saya tidak tahu persis bagaimana kronologisnya, tapi ada juga ya dokter-dokter yang meninggal pada saat dia menjalankan internship. Untuk itulah kita mendorong pihak Kemkes untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program seperti ini, karena mereka ini bisa dianggap sebagai kondisi strata yang paling rendah dalam pendidikan, karena mereka itu adalah dokter magang yang tidak mendapatkan fasilitas yang layak lah seperti itu. Oke, ada kasus-kasus serupa yang kemudian sebelumnya sempat terjadi gitu ya Pak ya. Tapi ini sudah bergabung juga. Selamat pagi Pak Slamet Budiarto, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Slamet. Kita dengar bersama bahwa ini yang dialami oleh Dokter Mita ini tentunya sangat memprihatinkan seperti itu. Dan dari catatan harian Kompas yang terbit hari ini bahwa dalam waktu 3 bulan saja ini sudah ada 4 dokter magang yang meninggal dunia. Terakhir adalah Dokter Mita. Bagaimana kemudian dari Ikatan Dokter Indonesia menanggapi hal ini? Ya, menurut saya pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan investigasi. Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia sedang melakukan investigasi terhadap kasus ini langsung ke Jambi. Yang kedua, perlu perubahan atau regulasi yang kedepannya mengenai perlindungan untuk dokter internship ini. IDI sudah mengirimkan surat ke Menteri Kesehatan, antara lain waktu misalnya maksimal 40 jam per minggu, kemudian ada hak cuti sakit tidak bisa mengganti. Kalau kemarin itu kan, kalau dokter internship sakit, kalau dia cuti sakit, dia harus mengganti, sehingga kebanyakan dokter internship ini belum sembuh, dia kepengen tetap kerja atau tidak mau cuti lagi karena akan mengganti. Akibatnya fatal, sehingga mereka sakitnya akan tambah parah. Kemudian mengenai biaya hidup atau gaji itu juga kita usulkan minimal 3 UMR lah. Kemudian waktu internship juga dipercepat maksimal 6 bulan. Dan wahananya itu harus ada pengawasan yang melekat. Kami usulkan memang antara Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia akan mengawasi lebih ketat lagi. Begitu. Oke, ini terkait dengan kasus Dokter Mita sendiri, ini berarti memang selama ini belum ada sebenarnya regulasi yang secara ketat mengatur bagaimana kemudian seorang dokter magang bekerja di sebuah instansi ataupun institusi kesehatan seperti itu Pak? Sudah ada regulasi, hanya regulasi ini perlu disempurnakan. Salah satunya adalah dia 1 tahun hanya diberi hak cuti 4 hari, gitu kan. Kalau dia sakit, tidak ada hak cuti sakit. Sehingga kalau dokter internship ini sakit, dia pengennya kerja aja karena takut mengganti gitu loh, karena nggak ada hak cuti gitu. Oke, kemudian kalau Anda melihat juga Pak Slamet untuk kasus Dokter Mita di Rumah Sakit Umum Daerah di Jambi ini, pelanggaran seperti apa yang kemudian Anda lihat? Apakah memang ini karena mungkin dari pihak rumah sakitnya menganggap bahwa dokter magang ini adalah seperti dokter tetap yang lainnya seperti itu? Ya, kebanyakan dokter internship itu
rumah sakit menganggap bahwa dokter intensif sebagai pekerja. Itu yang salah gitu loh. Padahal dia adalah harus didampingi oleh dokter yang ada di situ, bukan pekerja utama. Mereka ini kan sedang magang kan gitu loh. Dan ada batasan waktunya. Harusnya maksimal 8 jam dia harus istirahat. Yang kedua harus ada perlindungan diri. Saya nggak tahu apakah rumah sakit sudah memberikan masker N95 dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kasus Dr. Mita ini memang ini tamparan yang keras buat dunia kesehatan, terutama Kementerian Kesehatan untuk segera merubah regulasinya untuk disemutakan ke depan agar tidak terjadi lagi. Mungkin seperti itu. Oke, perubahan Dan regulasi. wahananya saya kira kalau memang ditemukan ya wahananya harus diberi sanksi. Oke, Anda ini juga kalau tidak salah, koreksi jika saya salah, Anda juga mendalami soal hukum kesehatan gitu Pak. Kemudian sanksi apa yang sekiranya bisa menjerat mungkin pihak rumah sakit ataupun mungkin pihak dokter yang membimbing yang bersangkutan? Ya, kalau rumah sakit ini sebenarnya kan tanggung jawab penuh adalah rumah sakit karena dia bekerja di rumah sakit. Nanti mengenai sanksi itu tentunya Kementerian Kesehatan yang punya kewenangan, bisa tidak menjadi tempat intensif lagi. Yang kedua, ataukah izinnya dibekukan atau yang lain-lain itu kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Tapi intinya ini kan korban sudah 4 orang. Jadi ke depan jangan sampai terulang lagi gitu loh. Oke, baik. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Ramzi. Pak Ramzi, ini dugaan korban overwork gitu ya, terlalu berat beban pekerjaannya. Ini menjadi salah satu yang diduga menjadi penyebab dari Dr. Mita ini meninggal dunia. Sebenarnya seperti apa selama ini yang terjadi di lapangan gitu Pak Ramzi, terutama untuk dokter-dokter magang yang secara institusional mereka masih tanggung jawab pihak kampus, namun juga mereka sedang belajar di sebuah rumah sakit seperti itu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya beban pekerjaan mereka seharusnya? Apakah bisa disamakan juga dengan dokter tetap? Atau mereka sebenarnya kewajiban mereka hanya belajar saja dan dibimbing seperti itu? Ya, jadi saya koreksi dikit bahwa dokter intensif ini sudah diwisuda menjadi seorang dokter dan bukan kewenangan dari pihak kampus. Oke. Jadi mereka ini ketika mereka sudah diwisuda, sudah melakukan ujian nasional, diwisuda oleh kampusnya masing-masing, maka mereka sudah bukan lagi tanggung jawab dari kampus, tapi jatuhnya adalah tanggung jawab ikatan alumni. Dan ketika mereka itu intensif itu adalah program dari Kemkes sebetulnya, di mana untuk membuat mereka itu menjadi lebih tujuannya adalah mereka jadi lebih mahir lagi pada saat mereka itu sudah definitif sebagai dokter. Jadi sebetulnya ketika mereka menjalani pendidikan koasisten, ya mereka juga di rumah sakit daerah juga ditempatkan, ya mereka juga bergantian di semua divisi. Tentunya mereka sudah, kalau dibilang mereka itu tangguh, sebenarnya sudah tangguh sebetulnya, karena mereka tuh di selama pendidikan juga banyak keliling ke rumah sakit daerah sesuai dengan wahana masing-masing, dan ketika tamat mereka sudah kita anggap sebagai dokter yang tangguh sebetulnya. Nah, program pemerintah untuk intensif ini adalah program pemerintah yang menginginkan bahwa dokter ini ketika mereka itu menjalankan profesi sebagai dokter sudah mumpuni, makanya dibuatlah program intensif seperti ini. Jadi sebetulnya kalau dibilang apakah dokter ini cengeng atau apa, saya pikir enggak, karena mereka sudah menjalankan itu selama 2 tahun selama masa koasisten, dan saya yakin mereka menjadi dokter yang tangguh, dan ketika mereka menjalankan itu juga kondisi badannya sehat-sehat saja gitu. Nah, ini kita tidak tahu kenapa jadi beban kerja terlampau berat atau lambat penanganan segala macam yang menyebabkan dia menjadi sampai menderita infeksi di paru-parunya. Gitu. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini yang beredar mungkin di kalangan awam, di luar profesi kedokteran, banyak yang menilai bahwa memang profesi dokter ini sangat berat gitu ya, lingkungannya, kemudian tanggung jawabnya, dan juga mungkin banyak sekali beredar juga perundungan seperti itu yang terjadi di tempat bekerja ataupun di rumah sakit seperti itu. Nah, ini ketika sudah berulang kejadian seperti ini, bagaimana kemudian evaluasi ke depannya agar kita bisa memutus mata rantai
seperti ini, perundungan dan juga mungkin beban kerja yang di luar mungkin kemampuan seseorang? Ya, kalau perundungan itu kan di berbagai tempat terjadi, mau di keluarga, di sekolahan, di pesantren, itu biasanya terjadi. Hanya beberapa perundungan yang bisa kita tolerir, ada yang tidak kita bisa tolerir. Ini fokus pada jam kerja. Ini memang menyangkut tidak hanya untuk dokter internship, ada juga koas juga banyak yang jam kerjanya juga berlebihan. Saya kira kalau dibatasi 40 jam per minggu, itu akan mengurangi dampak yang kurang baik untuk dokter internship tadi. Yang kedua, walaupun dokter internship ini sudah punya SIP, sudah punya STL, tapi dia memang bukan pekerja utama gitu loh. Kadang rumah sakit membebani kepada dokter internship bahwa dia adalah pekerja gitu, padahal dia sedang melakukan pematangan kan gitu kan. Makanya ID mengirim ke Menkes untuk segera merubah aturan-aturan tentang internship agar tidak terjadi kematian yang kan sudah 4 kematian. Jadi ini harus menjadi perhatian yang serius untuk Kementerian Kesehatan, dan ID juga akan mengawasi kalau pendampingnya melakukan perundungan atau melakukan pelanggaran etik, ya kita akan sanksi etik, dan paling berat adalah diberhentikan dari anggota ID. Dan Jadi mungkin seperti itu. untuk pengawasan di lapangannya juga, apakah juga sistem whistleblowing gitu ya untuk melindungi juga pelapor harus juga didorong gitu Pak? Ya saya kira bisa saja menggunakan hotline khusus untuk pengawasan tadi. ID juga dalam waktu dekat akan membuat hotline itu khusus untuk dokter internship. Jika terjadi masalah perundungan, jam kerja terlalu lama, bebannya terlalu berat, ya ID akan memberitahu ke direkturnya bahwa ini nggak benar. Paling nggak itu yang bisa dilakukan oleh ID untuk mengingatkan tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi. Baik, terakhir saya ke Pak Ramzi. Pak Ramzi, harapan dari IKFK Unsri sendiri terkait dengan kasus ini seperti apa? Ya, jadi harapan kita pertama kepada pemerintah, mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh Dr. Slamet tadi, ada regulasi yang lebih manusiawi lagi ke depannya, yang lebih ketat lagi, disertai dengan monitoring dan evaluasi untuk adik-adik ini, sehingga pada saat mereka menjalankan internship ini, mereka bisa menjalankan dengan cara yang baik, mendapatkan kematangan ilmu yang sudah diberikan selama pendidikan. Kemudian harapan kita kepada pihak rumah sakit, mudah-mudahan mereka dapat kooperatif dan bekerja sama, karena kita pada prinsipnya tidak mencari salah, tapi mau memperbaiki sistem yang ada, terutama di rumah sakit di mana almarhumah itu meninggal. Dan harapan kita pada masyarakat bahwa tetap minta dukungan dari masyarakat bahwa dokter ini juga manusia biasa, ya ada yang ya ketika dia dokter itu mengalami sakit dan lain-lain juga itu ada manusia biasa, dan mohon dukungan dari masyarakat kepada profesi dokter bahwa ada ke depan ya dokter bisa melayani masyarakat dengan baik, tapi dokter juga bisa melindungi dirinya juga dengan baik. Demikian Mas. Baik, kita harapkan tadi ya perubahan regulasi kita dorong terus ke Kemenkes, kemudian juga pengawasan juga harus kita dorong juga agar seperti kejadian seperti ini tidak berulang lagi, dan mereka yang sebagai dokter magang ini bisa mematangkan ilmu dengan jaminan kesehatan dan juga keselamatan bagi dirinya sendiri. Terima kasih Pak Ramzi Amin, Wakil Ketua 2 Ikatan Alumni FK Universitas Sriwijaya, dan juga Pak Slamet Budiarto, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Oke.